Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Adiningrum dengan NIM E1121241025 dengan mata kuliah Kajian Tenurial kelas B yang diampu oleh Ibu dosen Dwi Surti Junida, SS MSI. Nah, video ini itu diambil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester matkul Kajian Tenurial. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 5 persoalan terkait konflik tenurial, hak atas tanah, masyarakat adat, serta relasi kuasa dalam penguasaan wilayah di Indonesia berdasarkan sudut pandang dan juga analisis saya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan soalnya. Jadi menurut saya konflik tenurial di Indonesia itu terus terjadi karena adanya benturan kepentingan antara masyarakat, negara, dan perusahaan dalam memperebutkan penguasaan sumber daya alamnya. Nah, banyak wilayah secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat, tetapi bukan secara hukum formal. Justru dianggap sebagai tanah negara atau diberikan izin kepada perusahaan. Kalau dianalisis menggunakan perspektif konflik sumber daya, nah sebenarnya konflik ini itu bukan cuman soal tanah, tetapi juga soal kekuasaan. Nah, pihak yang punya akses terhadap hukum, modal, dan juga kebijakan itu biasanya lebih mudah menguasai wilayah dibanding masyarakat lokalnya. Contohnya bisa kita lihat pada konflik masyarakat adat Dayak dengan perusahaan sawit di Kalimantan. Banyak masyarakat merasa wilayah adat mereka itu diambil tanpa persetujuan yang jelas. Tapi di sisi lain, perusahaan juga sudah merasa memiliki izin yang resmi dari negara. Nah, hal ini itu memunculkan konflik karena adanya dua klaim yang sama-sama dianggap benar. Menurut saya, akar permasalahannya di sini itu karena negara lebih sering berfokus pada pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokalnya. Nah, hal ini itu berakibatkan masyarakat adat sering berada di posisi yang lebih lemah dalam segi negosiasi. Nah, menurut saya perubahan penguasaan ruang sangat memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Ketika hutan, sungai, ataupun lahan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi area tambang atau perkebunan. Nah, masyarakat itu bukan cuma kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan bagian dari identitas sosial mereka. Kalau kita kaitkan dengan teori ekologi politik, perubahan lingkungan sebenarnya itu tidak pernah netral. Ada relasi kekuasaan di balik perubahan tersebut. Nah, kelompok yang memiliki modal dan juga kekuasaan politik itu biasanya lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat lokal. Contohnya bisa kita lihat pada masyarakat di sekitar wilayah tambang di Kalimantan ataupun Papua. Ketika perusahaan masuk, itu akses masyarakat terhadap hutan menjadi terbatas. Padahal hutan sebelumnya itu digunakan untuk berburu, mencari obat tradisional, ataupun memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akibatnya muncullah perubahan sosial. Ada masyarakat yang akhirnya bergantung pada pekerjaan perusahaan, ada juga yang mengalami konflik internal karena perbedaan kepentingan. Nah, di beberapa kasus ini, budaya gotong royong itu mulai berkurang karena masyarakat mulai terpecah antara pihak yang pro dan juga kontra terhadap perusahaan. Menurut saya, pembangunan sering dianggap berhasil hanya dari sisi ekonominya, padahal dampak sosial dan juga budaya masyarakat lokal itu juga harus lebih diperhatikan. Kalau tidak, masyarakat justru mengalami marginalisasi di wilayahnya sendiri. Nah, menurut saya, negara seharusnya memandang hak masyarakat adat sebagai hak yang sah dan juga memiliki legitimasi sosial maupun historis. Karena bagi masyarakat adat, tanah itu bukan sekedar aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas, budaya, dan juga kehidupan spiritual mereka. Kalau kita analisis menggunakan perspektif antropologi hukum, sebenarnya hukum itu tidak hanya hukum negara saja, tetapi dalam masyarakat juga ada hukum adat yang hidup dan juga harus dipatuhi secara turun-temurun. Nah, masalahnya seringkali negara itu lebih mengutamakan hukum formal dibandingkan hukum adatnya. Akibatnya, wilayah adat itu dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum apabila belum memiliki sertifikat ataupun pengakuan resmi. Contohnya bisa dilihat pada berbagai konflik masyarakat adat di wilayah hutan adat. Nah, meskipun mereka itu tinggal selama puluhan bahkan ratusan tahun di hutan tersebut, tapi keberadaan mereka itu masih sering dianggap sebagai seperti ilegal karena kawasan tersebut itu masuknya dalam wilayah negara. Meskipun saya juga berpikir kalau pengakuan terhadap masyarakat adat itu bukan berarti penghambat pembangunannya. Justru kalau hak mereka diakui sejak awal, konflik itu bisa lebih diminimalkan dan pembangunan dapat berjalan lebih adil. Nah, menurut saya legalitas formal itu tidak selalu menentukan hak seseorang atas tanah ataupun wilayahnya. Karena dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang sudah tinggal dan juga mengelola wilayah secara turun-temurun, meskipun tidak memiliki sertifikat yang resmi. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep legitimasi sosial, hak atas tanah juga bisa muncul dari pengakuan masyarakat sekitar dan juga sejarah penguasaan wilayah tersebut. Nah, contohnya di beberapa daerah pedesaan ataupun wilayah adatnya, masyarakat itu memiliki sistem hak ulayat. Tanah itu dianggap milik bersama komunitas dan juga diwariskan secara adat. Jadi meskipun tidak memiliki bukti hukum formal, masyarakat itu tetap merasa memiliki hak yang sah atas wilayah tersebut. Nah, menurut saya, kalau negara itu hanya mengakui legalitas administratif tanpa mempertimbangkan legitimasi sosial, maka banyak masyarakat lokal yang kehilangan haknya sendiri. Namun di sisi lain, saya juga melihat legalitas formal tetap penting untuk memberikan perlindungan hukum. Karena tanpa dokumen resmi, masyarakat itu sering berada di posisi yang cukup rentan ketika berhadapan dengan perusahaan atau negara. Jadi menurut saya, yang ideal itu bukan hanya memilih salah satunya, tapi bagaimana hukum formal itu bisa mengakomodasikan sistem tenurial tradisional yang sudah hidup di masyarakat. Jadi menurut saya, media digital saat ini itu cukup membantu perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya, terutama dalam memperluas perhatian publik terhadap konflik agraria. Nah, kalau kita analisis menggunakan gerakan sosial, media digital itu bisa menjadi alat mobilisasi dan juga penyebaran informasi. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke media besar seperti sekarang bisa menyampaikan suara mereka sendiri melalui sosial media. Nah, contohnya banyak konflik agraria yang akhirnya itu viral di TikTok, Instagram, dan juga Twitter atau X, sehingga mendapatkan perhatian masyarakat yang lebih luas dan juga bahkan tekanan terhadap pemerintah tersebut. Tetapi menurut saya juga media digital itu punya sisi negatif. Kadang konflik hanya dijadikan sebagai konsumsi publik tanpa benar-benar memahami apa itu akar permasalahannya. Nah, tapi ada juga kasus di mana masyarakat itu hanya bersimpati sesaat karena isu viral cepat yang tergantikan oleh isu lainnya. Selain itu juga, tidak semua masyarakat itu memiliki akses digital yang sama. Jadi ada kemungkinan suara kelompok tertentu itu kurang didengar. Dan juga menurut saya media digital itu memang bukan solusi utama untuk menyelesaikan konflik tenurial. Tapi media itu dapat menjadi alat penting untuk memperkuat solidaritas, membangun opini publik, dan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Baik, mungkin itu saja analisis dan juga pendapat saya mengenai persoalan kajian tenurial yang ada di Indonesia. Dari berbagai kasus yang ada, saya melihat kalau konflik tenurial itu bukan hanya persoalan tanah, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan, keadilan sosial, budaya, dan juga hak masyarakat terhadap ruang kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.